Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A30 akan mempresentasikan hasil proyek kebangsaan kami yang berjudul Morals and Ethics. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Jadi yang pertama ada Zela, Alivia, Raffi, One, Dinda, saya sendiri Selvina, dan Naya. Nah, di sini ada latar belakang kenapa kami memilih proyek ini. Dewasa ini, pengaruh globalisasi dan teknologi kian terasa efeknya. Nah, efek yang diberikan pun cukup banyak. Salah satunya penurunan moral dan etika di masyarakat atau yang biasa disebut dekadensi moral. Nah, pengaruh ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga anak-anak. Bahkan efek yang ada pada anak-anak lebih besar daripada yang terjadi di masyarakat dewasa. Nah, yang kemudian muncul istilah bocil kematian. Julukan julukan bocil kematian ini lahir karena banyaknya anak-anak kecil yang tidak paham apa itu adab, etika, maupun sopan santun. Mereka seringkali berkata kasar, merupakan tiga kata ajaib yang seharusnya mereka ketahui, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih, serta masih banyak lagi nilai-nilai yang telah luntur karena diterpa globalisasi dan teknologi ini. Kemudian ada metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan yang kami gunakan itu dengan melakukan sosialisasi secara langsung. Sosialisasi secara langsung ini merupakan satu sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan media atau perantara apapun. Di sosialisasi tersebut kami juga menggunakan bantuan seperti video YouTube dan juga permainan. Nah, sosialisasi ini kami lakukan dengan mendatangi kelas yang kami tuju, yaitu kelas 3A SDN Pacar Keling 5. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu pendidikan sangat menentukan terhadap pembentukan watak, kepribadian, karakter, dan budi pekerti warga. Oleh karena itu, fenomena kejahatan, tindak kriminal, perbuatan asusila, penggunaan narkoba, baik oleh masyarakat maupun anak didik, maka pendidikan dianggap yang paling bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, berbagai penyelewengan dan kejahatan juga kerap terjadi, mulai dari korupsi, bullying, narkoba, hingga yang lain-lainnya. Terjadinya berbagai penyelewengan ini menandakan rendahnya akhlak, budi pekerti, dan karakter bangsa. Dalam Islam, terdapat etika yang selalu beriringan dengan adab dan juga akhlak dalam penerapannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbicara keji dan kotor. Kemudian ada tujuan umum dan khusus. Di sini ada beberapa tujuan umum dan khusus. Yang pertama, menciptakan generasi penerus bangsa yang bermoral dan berbukti luhur. Yang kedua, mencegah terjadinya degradasi moral, terutama terhadap siswa sekolah dasar. Yang ketiga, memberikan edukasi sedini mungkin tentang pentingnya etika moral sebagai dasar komponen pembentuk diri. Yang keempat, mengingatkan kembali bahwa agama Islam sangat menjaga adab dan perilaku. Yang kelima, mengajarkan siswi di kelas 3 SDN Pacar Keling 5 adab dan etika yang baik kepada siapapun. Yang keenam, mengajarkan bahwa berbicara kasar itu bukan perilaku yang baik. Yang ketujuh, memberikan pengertian bahwa kebanyakan yang mereka tonton itu tidak patut dicontoh. Yang terakhir, mengajarkan bahwa adab dan budi pekerti yang baik merupakan hal yang harus dimiliki sejak dini.
Kemudian ada waktu dan tempat kegiatan. Jadi kami melaksanakan kegiatan kami ini pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 7 sampai 9 pagi di kelas 3A SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Nah, kemudian untuk rangkaian kegiatannya, kami mengajukan proposal dan surat perizinan pelaksanaan kegiatan dulu kepada pihak kesiswaan. Kemudian kami melaksanakan kegiatan setelah proposalnya di ACC, kami melakukan kegiatan pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 7 sampai pukul 9. Kemudian kami membuat laporan hasil kegiatan dan mengedit video kegiatan. Kemudian ada susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, ini isinya kayak perkenalan gitu. Kemudian ada pretest yang berisi 5 soal. Kemudian ada penayangan film kartun pendek, yaitu ada Nusa, Tolong dan Terima Kasih, sama kisah anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian ada pemaparan materi dari PPT tersendiri. Kemudian ada gamesnya namanya Simon Berkata. Kemudian ada post-test yang berisi 5 soal. Kemudian ada awarding untuk 3 siswa teraktif. Kemudian ada sesi dokumentasi dan foto bersama. Kemudian ada penutup dan doa. Selanjutnya adalah laporan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada SDN Pacar Keling 5 Surabaya memiliki sasaran pada anak SD kelas 3A. Pada saat kegiatan dilakukan, anak-anak dibagikan makanan ringan sebagai bentuk menarik perhatian untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Respon yang diberikan mereka cukup baik dan tertib, mengingat kami melaksanakan kegiatan pada pagi hari dan menampilkan beberapa video. Setelah anak-anak menyimpan makanan ringan yang telah kami bagikan, mereka segera memperhatikan dari pemateri. Berdasarkan susunan acara, kuis dibagi menjadi 2 sesi, awal dan akhir. Hal ini bertujuan untuk apakah anak-anak sudah menerapkan materi yang telah disampaikan atau belum. Selanjutnya, agar menghindari anak bosan, maka pemateri memberikan selingan berupa permainan dan video edukasi untuk menghibur anak-anak. Proyek ini berjalan dengan baik dan mereka mulai menerapkan mereka saling bertegur dengan baik mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, tes. Nah, kemudian ini ada 5 soal dari post-test dan pre-test. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan berdasarkan paparan materi atau penjelasan teman-teman sebelumnya bahwa serangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan bersama kelompok 6 PDBA 30 dapat memberikan dampak positif bagi adik-adik SDN Pacar Keling 5, di mana mereka mampu memahami penyampaian materi maupun video yang telah diberikan, yakni dengan mampu menjawab kuis post-test yang telah kami berikan. Etika dan moral menjadi anak-anak yang agar dapat melestarikan Muslim yang baik. Next. Jadi ini ada video kegiatan kita di SDN Keling.
kebangsaan ini kita berkolaborasi dengan kelompok GBA 30 kelompok 6. Ikutin terus. Jadi, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Oh ya, wes